Sesuai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik, saya akan membahas sedikit mengenai penghapusan pro kontra penghapusan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Di sini yang pertama pro kontra yang telah terjadi di kalangan masyarakat terkait dengan penghapusan skripsi mahasiswa tingkat akhir. Perubahan sistem belajar atau perkuliahan khususnya mahasiswa tingkat akhir. Lembaga pendidikan disumut dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Ditanggapi pro kontra oleh kalangan masyarakat. Pro kontra dalam hal ini dilihat dari sudut pandang masyarakat tingkat akhir. Dari segi kesehatan, kebijakan ini akan sangat bagus mengingat potensi yang ditimbulkan jika melakukan proses perkuliahan dengan tatap muka, sehingga akan mengurangi dampak penyebaran virus. Ada juga kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, antara lain kekhawatiran jika menggunakan sistem online nantinya akan terjadi miskomunikasi antara pengirim pesan dengan penerima pesan karena kondisi yang tidak berlangsung dengan tatap muka. Terus ada juga yang terjadi seperti kebijakan yang telah ditetapkan diskusi online melalui media online ini terbatas jika miskomunikasi, terlebih lagi jika sinyal tidak lagi mendukung. Akan tetapi alangkah baiknya kita serahkan semuanya kepada pihak perguruan tinggi. Setidaknya perkuliahan sistem online ini merupakan cara efektif untuk menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Di sini saya sebagai kontra terkait dengan penghapusan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Di sini saya ingin membahas tentang penghapusan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Jika mahasiswa tingkat akhir telah melakukan penelitian atau riset sebagainya, dan ketika pada saat untuk masuk ujian akhir skripsi terjadi masalah seperti ini, seperti penyebaran virus, dan kita disuruh untuk social distancing, yakni dengan mengisolasi diri dalam rumah, belajar dalam rumah, berdoa dalam rumah, semua kegiatan dilakukan dalam rumah untuk menjaga penyebaran virus corona. Akan tetapi jika skripsi yang akan dihilangkan, maka kualitas seorang mahasiswa tidak dapat diukur lagi dari kerja sosial media, tidak lagi melakukan tatap muka. Di sini kualitas seorang siswa tidak diukur dari bagaimana dia memberikan penjelasan lewat media sosial atau mengirim hasil penelitiannya melalui media sosial. Di sini mahasiswa tidak lagi memberikan sepenuhnya pengetahuan yang dia dapat melalui media sosial. Yang berikut ini tanpa skripsi lewat kampus mereka. Kepala Bidang Humas Kemendikbud Ade Erlangga menyebut penghapusan skripsi bisa dilakukan lewat program kampus merdeka, dan penghapusan skripsi bisa diganti dengan riset atau kegiatan sosial lainnya. Kalau setiap kampus bisa menerapkan program kampus merdeka, maka skripsi bisa diganti dengan riset, kegiatan sosial, dan 3 semester dapat diganti dengan mata kuliah di prodi lain. Itu yang dikatakan di cnnindonesia.com. Mengenai penghapusan uang kuliah, itu merupakan kewenangan setiap institut, terutama kampus negeri, yang menetapkan UKT sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.
Untuk kampus negeri, UKT yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang, yakni berbeda dengan kampus swasta yang diserahkan kepada kampusnya sendiri. Sebenarnya, penghapusan atau penundaan uang kuliah jika menjadi wewenang pihak kampus dalam kondisi terkait COVID-19 telah membuat para mahasiswa kesulitan mengerjakan tugas akhir agar bisa kuliah dan menjadi dan mendapatkan gelar sarjana. Adapun petisi tersebut, pemerintah ataupun pihak kampus untuk meringankan biaya uang sebab penelitian skripsi ditunda akibat pandemi corona. Tidak semua mahasiswa tingkat akhir setuju pada usulan penghapusan skripsi. Meskipun dilematis, namun skripsi itu salah satu untuk alat untuk mengukur peningkatan kualitas yang harus dituntut ke Kemendikbud adalah penghapusan uang kuliah selama pandemi corona. Di sini saya akan menjelaskan penghapusan skripsi. Ini saya sebagai kontra terkait penghapusan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Tindakan kontra menindaklanjuti petisi tersebut. Petisi tersebut membuat mahasiswa tingkat akhir merasa dilema karena pada tingkat tersebut bagaimana dengan mereka yang telah siap untuk mengikuti ujian akhir, yakni skripsi. Untuk saat ini, lockdown yang dilakukan setiap daerah membuat mereka hanya terdiam dan tidak melakukan apa-apa sembari menunggu kapan berakhirnya wabah corona. Di tengah pandemi virus corona yang mewabah di Indonesia saat ini, beberapa waktu lalu pemerintah telah memutuskan bahwasannya ujian nasional UN di tingkat SMA untuk tahun ini dihapus atau ditiadakan. Melihat keputusan tersebut, kini para mahasiswa tingkat akhir juga ikut menuntut agar skripsi atau tugas akhir yang menjadi syarat dan kewajib untuk kelulusan juga dihapus. Saat ini tengah viral belasan ribu orang mendatangi petisi yang menuntut penghapusan kewajiban skripsi bagi mahasiswa terkait risiko penularan virus corona. Hari Kamis, tanggal 4 bulan 2 2020, waktu Indonesia Barat. Jumlah penandatangan petisi di situs Change itu telah mencapai 39.000 orang lebih dalam petisi yang meminta untuk dihapuskan atau diterbitkan kebijakan pengganti penyelesaian skripsi tersebut. Tertulis bahwa para mahasiswa berbalasan bahwa pandemi COVID-19 telah membuat situasi dan kondisi yang menyulitkan untuk melakukan penelitian dan mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Dengan adanya pandemi virus corona, para mahasiswa tingkat akhir tidak bisa melakukan penelitian di lapangan dan bimbingan kerap terganggu karena adanya himbauan physical distancing. Kendala lain yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir juga terkait belajar online seperti biaya untuk kuota dan kekuatan jaringan internet yang dinilai menghambat proses penyusunan skripsi. Para mahasiswa juga meminta agar biaya kuliah untuk dibebaskan. Nyatanya, di tengah masa perekonomian yang tidak stabil ini, para mahasiswa merasa biaya kuliah akan menambah beban bagi orang tua, terlebih jika masuk golongan uang kuliah tunggal 3 hingga 5. Yang ditakutkan adalah di mana masa yang sulit ini menyelesaikan skripsi atau tugas akhir mereka tertunda, sehingga terpaksa harus membayar biaya karena memperpanjang ke semester depan. Ada atau tidaknya skripsi merupakan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Jika opsi pilihan mengganti skripsi adalah dengan laporan penelitian yang dilakukan di laboratorium atau pengabdian masyarakat, maka tidak semua jurusan atau prodi cocok untuk membuat tugas akhir itu. Selain itu, jika skripsi untuk S1 dihapuskan, lalu di mana letak perbedaan dengan diploma? Memang tidak semua mahasiswa S1 pandai menulis dan cerdas di ranah teori daripada ranah praktis, tetapi skripsi merupakan bukti kualitas lulusan S1 dalam menulis dan menuangkan pikiran. Jadi, wacana ini harus benar-benar dikaji ulang apakah memang menjadi sebuah solusi yang saya anggap jika
jangka pendek atau malah menjadi ancaman jangka panjang bagi kualitas lulusan mahasiswa Indonesia tumpuan bangsa. Bukan hal yang tabu jika skripsi memang sudah dijadikan syarat kelulusan bagi mahasiswa, namun kenyataannya yang sekarang terjadi di tahun ini adalah ganti menteri. Ganti kebijakan, terutama kebijakan di bidang pendidikan, itu yang sedang terjadi di negeri ini. Hal ini diawali dengan adanya wacana Kemendristek Dikti opsionalis skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa. Penyusun skripsi hanya akan dijadikan sebagai opsi untuk syarat kelulusan program sarjana. Sebagai gantinya, selain penyusunan skripsi, dapat opsi lain sebagai syarat kelulusan, yaitu mengerjakan pengabdian di masyarakat atau laporan penelitian di laboratorium. Hal ini selaras dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Alasan utama dari dikeluarkannya wacana tersebut yaitu untuk meminimalisir kecurigaan-kecurigaan dalam penyusunan skripsi, khususnya menyangkut jasa penyusunan skripsi atau beli skripsi yang sering dilakukan mahasiswa. Wacana yang dilakukan oleh Kemendristek Dikti ini tentunya supaya pasti menimbulkan pro kontra dari beberapa kalangan. Mereka memiliki argumen masing-masing yang mendasari pendapatannya tersebut. Kelompok yang pro dengan wacana tersebut tentunya lebih banyak datang ke kalangan mahasiswa sendiri, karena menyambut dengan senang wacana tersebut sebagai kabar gembira. Dengan adanya wacana tersebut, diharapkan mahasiswa yang lebih unggul dalam bidang penelitian dalam mengembangkan potensi tanpa harus dipaksa untuk menyusun skripsi. Sama halnya dengan mahasiswa yang lebih unggul dan tertarik dalam pengabdian masyarakat.